Shalom Love Church Family, selamat hari Minggu, selamat beribadah bersama-sama. Meskipun saat ini kita masih beribadah di tempat kita masing-masing, namun urapan Tuhan tetap sama. Setiap pribadi Tuhan jumpai dan ada urapan Tuhan yang berkuasa di setiap kita. Haleluya, mari kita siapkan yang terbaik bagi Tuhan. Kita bersatu dalam doa. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami sungguh berterima kasih Tuhan atas kasih setia Tuhan, atas kebaikan Tuhan. Meski di hari-hari ini Tuhan, kami boleh melewati berbagai musim dalam hidup kami. Tapi kami percaya Tuhan tidak pernah tinggalkan kami. Apapun keadaan kami saat ini, kami mau mengucap syukur senantiasa kepada Tuhan. Kami mau bersuka cita di dalam Tuhan. Dan kami mau bersorak-sorai di dalam Tuhan. Sucikan dan kuduskanlah kami Tuhan, agar kami boleh dilayakkan masuk ke dalam hadirat-Mu yang kudus. Terima kasih Tuhan Yesus, sebab hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Bersama-sama kita katakan, amin. Siap memuji Tuhan, berikan tepuk tangan bagi Tuhan dan katakan yeay. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, sebab Dia yang memeliharamu. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan jangan bersandar kepada pengertianmu
Shalom, selamat hari Minggu, khususnya bagi kita jemaat Love Church. Apa kabar? Cukup lama kita tidak ketemu, tapi Tuhan mempertemukan kita dalam ibadah Minggu pagi untuk kita saat ini. Mari kita buka hati kita, sehingga waktu yang ada menjadi waktu yang penuh berkat bagi setiap kita. Sebelum kita melangkah lebih jauh, kita berdoa sejenak. Kami bersyukur bisa berjumpa dengan jemaat Love Church dalam ibadah Minggu pagi yang kami lakukan. Dimanapun suara kami didengar, ya Tuhan, teguhkanlah firman-Mu. Untuk kemuliaan-Mu, berfirmanlah dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Jemaat Love Church yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita punya Alkitab, mari kita ambil Alkitab kita. Kita siapkan juga catatan kita. Kami terus mendorong setiap kali kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita belajar untuk mencatatnya dengan tujuan agar kita lebih mudah dapat mengulanginya. Kami meyakini kebiasaan kita adalah masa depan kita. Tema firman Tuhan yang akan kami sampaikan dalam ibadah Minggu pagi bagi kita di pagi hari ini adalah jemaat yang kuat dan unggul. Maksud tujuan kita mempelajari topik ini adalah agar kita menjadi saksi Kristus. Firman Tuhan untuk kita di minggu pagi ini, untuk mendasari tema kita, kami ambil dari Injil Matius pasal yang ke-16 ayat yang ke-18. Demikian firman Tuhan. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Sebegitu jauh pembacaan firman Tuhan buat kita di minggu pagi hari ini. Yang diberkati oleh Tuhan adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukan firman itu di dalam kehidupannya. Jemaat yang kuat dan unggul, itulah judul atau tema khotbah kita dalam ibadah Minggu pagi hari ini. Sebagai hamba Tuhan, kami ingin mengatakan, waktu kita berkata saya percaya Tuhan Yesus, itu adalah keputusan yang paling tepat yang pernah kita lakukan sepanjang kita hidup. Tahukah kita hidup adalah keputusan. Setiap hari kita mengambil keputusan. Dari semua keputusan yang pernah kita ambil, keputusan yang berkata saya percaya Tuhan Yesus, itu adalah keputusan yang paling tepat. Nah, kalau kita masih ada di dalam dunia, belum dipanggil Tuhan ke sorga, tidak ada tuntunan yang paling sempurna bagi kita untuk menjalani hidup kecuali firman Tuhan. Karena itu bagi kita yang sudah percaya pada Tuhan Yesus, hukumnya wajib bagi kita untuk memiliki Alkitab. Karena kita percaya Alkitab adalah firman Tuhan. Sesudah kita memilikinya, bangunlah disiplin rohani, bacalah setiap hari. Alkitab katakan iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Kristus. Bacalah setiap hari. Kalau kita mau melakukannya, ada 3 hal yang terjadi dalam hidup kita. Yang pertama, pengenalan kita pada Yesus semakin dalam. Yang kedua, iman kita akan terurus dengan baik. Dan yang ketiga, kita mengerti kehendak Tuhan untuk setiap kita. Ada 4 hal yang kami mau bagikan untuk kita sehubungan dengan tema kita, jemaat yang kuat dan unggul. Yang pertama, kalau kita ingin menjadi jemaat yang kuat dan unggul, kita mesti berpusat kepada Yesus. Alkitab katakan segala sesuatu akan digoncangkan.
Yang cuma tinggal yaitu satu, kerajaan yang tidak tergoncangkan. Kerajaan Yesus Kristus Tuhan namanya. Iblis berusaha untuk menggeser kedudukan Yesus dalam gereja. Iblis berusaha menggeser kedudukan Yesus dalam jemaat. Dan kami mau katakan, kalau itu kita lakukan, kita adalah orang yang paling malang. Karena Alkitab katakan semua akan digoncangkan. Yang cuma tinggal satu, yaitu kerajaan yang tidak tergoncangkan. Karena itu apa yang terjadi? Sekali Yesus tetap Yesus. Dan tempatkanlah Yesus menjadi pusat dalam jemaat kita. Kalau itu yang kita lakukan, kami percaya kita akan jadi jemaat yang tangguh sesuai dengan firman Tuhan, di mana pintu alam maut tidak akan dapat menguasainya. Kami ingin kita membuka 2 Timotius pasal yang keempat ayat yang kelima. Dikatakan, sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan, dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. Jadi yang benar, Yesuslah yang menjadi pusat jemaat atau pusat gereja. Kalau ini yang kita lakukan, kami percaya kita akan jadi jemaat yang kuat, di mana pintu alam maut tidak akan dapat menguasainya. Dan iblis terus membujuk dengan segala macam tipu muslihatnya, supaya kita menggeser kedudukan Yesus dari jemaat. Kami pastikan, jangan geser dia dengan musik, jangan geser dia dengan liturgi, tapi tempatkan Yesus tetap jadi Yesus dalam jemaat kita. Kalau itu yang kita lakukan, tantangan boleh datang, persoalan boleh datang, kita akan tetap tegak berdiri, karena kita membangun iman kita membangun jemaat kita di atas batu karang yang teguh, yang tidak pernah berubah dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Alkitab katakan dalam 2 Timotius pasal 3 ayat pertama, akan datang masa yang sukar. Bagaimanakah kita menghadapi masa yang sukar itu? Pastikan pusat kekristenan kita adalah Yesus. Kalau kita tidak berpusat pada Yesus, kita akan tumbang. Oleh karena itu, apa yang terjadi? Pilihlah mulai hari ini, jadikan Tuhan Yesus jadi pusat dalam gereja kita, pelayanan kita, dalam jemaat kita, dalam hidup kita. Kalau itu yang kita lakukan, semua boleh berubah. Tapi Alkitab katakan, Yesus Kristus tetap sama dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Ambil keputusan. Jangan gantikan Yesus dengan apapun juga. Yesus tetap Yesus. Kadang-kadang apa yang terjadi, sadar atau tidak, kita mulai menggesernya pelan-pelan. Kita mulai menggeser Yesus dengan metode. Kita mulai menggeser Yesus dengan musik. Kita mulai menggeser Yesus dengan pujian. Kami mau katakan, Yesus tetap Yesus. Dia harus jadi pusat. Haleluya. Bukan pujian yang menjadi pusat di dalam jemaat, bukan musik yang menjadi pusat, bukan dogma yang menjadi pusat, tapi yang menjadi pusat adalah Yesus. Kalau ini yang kita lakukan, kami percaya kita akan kuat. Tantangan boleh ada, karena Yesusnya tetap sama. Kita akan mengalami janji-janjinya, karena kuasanya tidak pernah berubah, kasihnya tidak pernah berubah, firman-Nya tidak pernah berubah untuk setiap kita. Karena itu, pastikanlah kalau kita mau memperhatikan ini dan kita mau sungguh-sungguh menghidupinya, kami yakin kita akan jadi jemaat yang kuat, yang menjadi jawaban di tengah-tengah dunia yang semakin sulit dan payah. Terang kita akan terus bercahaya, bahkan Yesus akan ditinggikan. Dan kita percaya kalau Yesus ditinggikan, Dia akan menarik orang datang kepadanya. Yang kedua, yang kami mau tekankan, meninggikan firman Tuhan. Kami pastikan bahwa Alkitab adalah firman Tuhan.
Kami tidak percaya Alkitab sebagian firman Tuhan. Kami tidak percaya di dalam Alkitab ada firman Tuhan. Yang kami percaya adalah Alkitab firman Tuhan. Kami mau mendorong kita, mari kita meninggikan firman Tuhan. Memiliki pengajaran itu bagus. Kami mau pastikan. Tapi kami mendorong kita, tangkap kebenaran ini. Tetap firman harus nomor 1, pengajaran nomor 2. Kalau saudara dan saya meninggikan pengajaran dan menaruh firman pada bagian yang kedua, nanti kita hanya mengutip firman untuk mendukung pengajaran kita, padahal pengajaran kita belum tentu benar. Sadar atau tidak, itulah yang kita lihat hari-hari ini. Firman Tuhan cuma pelengkap untuk mendukung pengajaran di mana kita memaksakan kehendak kita, apa yang ada dalam pikiran kita. Kami mau ajak kita, ayo mulai hari ini kita kembali kepada kebenaran yang hakiki. Kita harus jadi jemaat yang unggul dan kuat. Karena itu tidak bisa tidak, mari kita meninggikan firman Tuhan. Kita buka Kisah Rasul pasal yang ke-17 ayat yang ke-11. Kisah Rasul pasal yang ke-17 ayat yang ke-11. Orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika, karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati, dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Dahsyat. Salah satu ayat yang saya sukai kalau saya baca Alkitab adalah ayat yang kita baca saat ini. Kisah Rasul pasal 17 ayat yang ke-11. Dan kalau kita mau mempraktekannya, setiap kita anak Tuhan mau menghidupinya, kami percaya iblis tidak mudah menipu kita. Yesus berkata, kamu sesat karena kamu tidak mengerti kitab suci. Haleluya. Jadi kalau kita udah Kristen, kita dangkal dalam firman Tuhan, iblis mudah menipu kita karena iblis tahu firman Tuhan. Cuma dia tidak mau melakukannya. Oleh karena itu apa yang terjadi? Ambil keputusan. Tidak ada kata terlambat. Lebih baik memulai daripada sama sekali tidak melakukannya. Karena dikatakan orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika. Karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati. Dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Jadi tidak mudah ditipu, tidak mudah terpengaruh. Oleh karena itu, ayo tangkaplah kebenaran ini, termasuk firman yang kita dengar di pagi hari ini. Ujilah, pelajarilah. Kalau ternyata tidak benar, ya tidak usah percaya. Tapi konsekuensinya, kalau ini adalah kebenaran, saudara mutlak untuk melakukannya. Tuhan mau kita jadi jemaat yang kuat, yang unggul. Haleluya. Oleh karena itu jadikan Yesus jadi pusat. Karena semua akan digoncangkan. Yang cuma tinggal satu kerajaan yang tidak tergoncangkan. Yang kedua, junjung tinggi firman Tuhan. Firman itu pelita. Firman itu makanan rohani kita. Firman itu janji Tuhan, perkataan Tuhan. Oleh karena itu apa yang terjadi? Junjung tinggi
Tidak ada makanan rohani yang paling bergizi secara rohani sesudah kita percaya pada Yesus kecuali firman Tuhan. Karena itu apa yang terjadi? Mari kita meninggikan firman Tuhan. Memiliki pengajaran di gereja itu bagus, tapi firman Tuhan harus di atasnya. Semua pengajaran mesti bisa dikontrol oleh firman Tuhan. Jangan jadikan firman cuma pelengkap untuk mendukung ajaran yang ada. Cuma kita kutip-kutip. Kami berdoa, yang bertelinga dalam mendengar apa yang dikatakan Roh kepadanya. Tuhan mau kita jadi jemaat yang kuat dan unggul, khususnya di akhir zaman ini. Karena itu, ayo, mulai hari ini harus mau meninggikan firman Tuhan. Kadang-kadang saya melihat kenapa kita sudah lama jadi Kristen, tapi kekristenan kita tetap lemah. Ditinjau dari sudut umur udah pantas jadi guru, tapi kekristenan kita cuma mau didulangi terus. Kami mau katakan jawabannya sederhana saja. Haleluya. Karena kita tidak ada kemauan. Untuk apa? Untuk mempelajari firman Tuhan, sehingga kita pada akhirnya mudah diombang-ambingkan oleh tipu muslihat iblis. Dan kami percaya tidak kebetulan pagi ini kita mendengarkan firman Tuhan. Kalau kita mendengarkan firman-Nya, jangan keraskan hati kita. Alkitab katakan bulu yang terkulai tidak akan dipatahkan, sumur yang berasap tidak akan dipadamkan. Ada kesempatan-kesempatan yang Tuhan berikan untuk kita supaya kita bisa berubah. Dan kami percaya kalau kita bisa mendengarkan firman Tuhan dan Tuhan menegur kita, itu adalah kesempatan yang terbaik. Kita kembali pada jalan yang benar. Kalau itu kita lakukan, kita akan jadi gereja yang kuat, jemaat yang kuat, di mana pintu alam maut tidak akan dapat menguasainya. Percaya atau tidak, firman Tuhan pasti digenapi. Kalau Alkitab katakan semua akan digoncangkan, kami pastikan itu pasti digenapi. Haleluya. Dan menurut kami, dan kami percaya ini benar, kita yang percaya Yesus adalah orang yang paling berbahagia. Kenapa? Karena berita hari esok sudah diberitahukan kepada kita hari ini. Tidak ada hal yang baru bagi kita, karena firman Tuhan sudah menubuatkannya. Tinggal kita mau rendah hati atau tidak, menjunjung tinggi firman Tuhan, melakukan dalam hidup kita, atau kita ya cuma sekedar. Kalau kita cuma sekedar, kita adalah orang yang paling malang, karena tantangan semakin berat, kemungkinan kandas semakin besar dalam kehidupan kita. Karena itu, ambil keputusan, jemaat yang kuat dan unggul, menjadikan Yesus jadi pusat dalam jemaat kita dan dalam hidup kita. Yang kedua, menjunjung tinggi firman Tuhan, dan mulailah dengan cara miliki Alkitab, baca tiap hari. Mulai dengan hal itu. Setiap dengar firman, mulai selidiki benar atau tidak. Kalau itu benar, saudara dan saya harus mau melakukannya. Karena kalau kita Kristen tidak mau melakukan firman, padahal kita sudah tahu, kami mau katakan sampai kapanpun kita tidak akan pernah mengalami kemajuan. Yang ketiga yang kami mau tekankan, memberi tempat seluas-luasnya bagi Roh Kudus. Memberi tempat seluas-luasnya bagi Roh Kudus. Dikatakan dalam Kisah Rasul 1 ayat yang ke-8, demikian firman Tuhan. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Jadi jemaat yang kuat dan unggul yang ketiga adalah jemaat yang mau memberi tempat seluas-luasnya bagi Roh Kudus untuk bekerja. Haleluya. Kasih seluas-luasnya bagi Roh Kudus untuk bekerja.
Kami percaya kalau ini kita lakukan, akan ada dinamika yang luar biasa dalam jemaat kita. Yang sakit akan disembuhkan, yang terikat akan dilepaskan, yang susah akan dihiburkan. Kasih tempat seluas-luasnya untuk Roh Kudus bekerja. Haleluya. Kasih tempat seluas-luasnya. Kalau itu yang kita lakukan, kami percaya tidak akan ada kejenuhan secara rohani, tidak akan ada kebosanan secara rohani, karena Roh Kudus itu motor penggerak. Haleluya. Yang membuat saudara dan saya terus optimis, terus dinamis, terus berbuah, memampukan kita melakukan akan kehendak Tuhan dalam hidup ini. Karena itu praktekkanlah kebenaran ini. Kasih tempat seluas-luasnya bagi Roh Kudus untuk bekerja. Kasih tempat seluas-luasnya untuk Roh Kudus bekerja. Dan Roh Kudus itu jadi motor, sehingga setiap jemaat akhirnya akan mampu untuk melayani Tuhan. Karena kalau kita baca Kisah Rasul 1 ayat 8 dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Tuhan tidak ingin semua kita jadi pendeta, tapi Tuhan ingin semua kita menjadi pelita. Apa artinya menjadi pelita? Menjadi saksi. Kalau kita dokter, tetaplah jadi dokter, tapi punya visi. Tuhan mau kita jadi dokter yang orientasinya bukan hanya mencari duit, tapi kita tahu bahwa kita dipanggil untuk bersaksi, menjadi saksi Tuhan. Kalau kita pilot, kalau kita guru, kalau kita dosen, biar orientasi kita bukan hanya untuk mendapatkan upah, gaji, tapi lebih daripada itu. Alkitab katakan, tempalah mata bajakmu menjadi padang, tempalah mata bajakmu menjadi pedang. Jadi dengan kata lain, apapun profesi kita, Tuhan mau supaya saudara dan saya di sana menjadi kesaksian, menjadi berkat. Gak harus jadi pendeta, tapi harus jadi pelita, menjadi terang, menjadi garam. Itulah kehendak Tuhan. Tuhan ingin supaya tubuh Kristus yang bergerak, setiap kita bertanggung jawab. Untuk apa? Untuk keselamatan jiwa-jiwa. Kalau kita semuanya mau mempraktekkan akan hal ini, kita akan lihat hari-hari ke depan akan penuh tuaian, di mana kita akan lihat seluruh keluarga kita diselamatkan, sahabat-sahabat kita diselamatkan, dan juga kota kita akan diberkati, dan akhirnya Yesus dipermuliakan. Kenapa kita harus menjadi saksi? Jawabannya sederhana saja, karena Yesus satu-satunya jalan ke sorga. Di luar Yesus adalah penghukuman. Pernahkah kita berpikir berapa banyak saudara kita yang belum selamat? Adilkah ada orang yang tiap hari bisa mendengarkan Injil, tapi di seberang sana ada orang satu kali belum pernah dengar Injil? Kami mau dorong kita, ayo, ini tanggung jawab kita. Oleh karena itu tangkap kebenaran ini. Jemaat yang unggul di akhir zaman ini, jemaat yang kuat di akhir zaman ini adalah jemaat yang memberi tempat seluas-luasnya bagi Roh Kudus untuk bekerja. Kalau ini kita praktekkan, kami percaya apinya semakin hari semakin besar. Tantangan pasti ada. Tapi kalau kita lihat jemaat mula-mula, di tengah-tengah tantangan justru bertumbuh dengan pesat. Dari 1, 12, 70, 120, 3.000, 5.000. Sesudah itu tidak ada angka, yang ada catatan. Dikatakan setiap kali mereka beribadah, Tuhan menambahkan bilangan orang yang diselamatkan. Tantangan besar.
Kalau kita baca Kisah Rasul pasal yang ke-7, Stefanus mati dirajam. Secara logika, kalau ada jemaat anggotanya ya mati dirajam, orang akan takut dan tidak mau beribadah. Tapi jemaat mula-mula berkobar-kobar, terus bernyala-nyala, berfungsi pada fungsinya dan melakukan tanggung jawabnya. Akhirnya terus ada gelombang pertobatan yang besar. Dan itu yang Tuhan inginkan kita lakukan. Karena itu, mari jemaat yang kuat dan unggul menjadikan Yesus jadi pusat, meninggikan firman Tuhan, dan memberi tempat seluas-luasnya bagi Roh Kudus untuk bekerja. Kalau itu kita praktekkan, kita akan melihat gereja yang kuat di mana pintu alam maut tidak akan dapat menguasainya. Gereja yang tidak bisa dipermainkan oleh iblis, tapi menendang pintu alam maut, sehingga dimanapun kita berada, kerajaan Allah boleh ditegakkan. Yang terakhir, yang kami mau tekankan buat kita, jemaat yang kuat dan unggul adalah jemaat yang hidup saling mendoakan. Jemaat yang hidup saling mendoakan. Mari kita lihat Yakobus pasal 5 ayat yang ke-16. Yakobus pasal yang ke-5 ayat yang ke-16. Dikatakan demikian. Kita buka Alkitab kita ayat yang ke-16. Karena hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Jadi yang keempat adalah jemaat yang hidup di mana kita mau saling mendoakan. Ada kepedulian satu dengan yang lain, ada kasih yang besar. Tidak ada hati yang mementingkan diri sendiri. Kalau ini yang kita kerjakan, kita percaya kita akan kuat. Jadi kami mau mendorong kita, jangan mau jadi jemaat yang biasa-biasa di akhir zaman ini, tapi jadilah jemaat yang kuat dan unggul. Oleh karena itu tangkap kebenaran ini. Kalau kita ditegurnya, itu tandanya Tuhan sayang kepada kita. Itu tandanya Tuhan menasihati kita. Itu tandanya Tuhan betul-betul memperhatikan kita. Yang kita takutkan kalau Tuhan sudah diam dalam kehidupan ini, kita mau buat apa saja Dia biarkan kita. Karena itu, ayo relakanlah diri kita dituntun oleh Tuhan melalui firman-Nya di pagi hari ini. Kalau kita mau, kami percaya kita akan lihat ada kebangkitan terjadi dalam jemaat kita, di mana kita akan lihat nama Tuhan akan dipermuliakan. Tidak ada kebosanan karena ada dinamika Roh Kudus. Dan justru kita akan berdampak dan kita akan melihat nama Tuhan dipermuliakan. Kami simpulkan firman Tuhan untuk kita di minggu pagi hari ini. Jemaat yang kuat dan unggul. Tuhan mau kita menjadi jemaat yang kuat dan unggul. Tuhan tidak mau kita jadi jemaat atau gereja yang biasa-biasa, tapi jemaat yang Tuhan kehendaki adalah jemaat yang kuat dan unggul. Ada 4 hal yang perlu kita perhatikan kalau kita ingin jadi jemaat yang kuat dan unggul. Yang pertama, kita harus mau berpusat pada Yesus. Jadikan Yesus jadi pusat gereja kita, jadi pusat iman kita. Yang kedua, mari kita meninggikan firman Tuhan. Tinggikanlah firman Tuhan. Jangan tinggikan pengajaran kita. Firman tetap di atas. Semua pengajaran mesti bisa dikontrol oleh firman. Jangan ambil firman hanya untuk mendukung pengajaran kita, tapi tempatkan firman pada tempat yang benar. Yang ketiga, kita harus mau memberi tempat seluas-luasnya bagi Roh Kudus.
Kalau ini yang kita lakukan, kita akan lihat ada tuaian terjadi. Karena kita akan menjadi saksi yang efektif. Setiap pribadi akan bisa dipakai oleh Tuhan. Kalau ini kita lakukan, kita akan lihat dalam situasi apapun gereja akan bertumbuh, Tuhan akan dipermuliakan. Dan yang terakhir, jemaat yang kuat dan unggul adalah jemaat yang mau saling mendoakan satu dengan yang lainnya. Mari praktekkan kebenaran ini sehingga tidak ada satupun daripada kita yang jatuh tergeletak, tapi semuanya bisa bangkit dan terus bangkit melakukan kehendak Tuhan. Bahkan kita mempersiapkan diri kita untuk menyongsong kedatangan Tuhan yang pasti akan terjadi. Dan kita akan jadi anak darah yang bijaksana, di mana ada persediaan minyak dalam kehidupan kita. Jadilah jemaat yang kuat dan unggul. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa untuk firman yang kami sudah dengar. Biar firman yang kami sudah dengar berakar, bertumbuh, dan berbuah. Dan biar firman yang kami dengar tertanam di hati yang subur dalam jemaat. Kalau kami ada yang ditegur, biar Roh Kudus menjamah kami, merubah kami, dan berikan keberanian untuk mau meninggalkan cara hidup yang salah dan mengambil keputusan untuk menjadi jemaat yang kuat dan unggul, sehingga kekristenan kami berdampak, nama Tuhan dipermuliakan. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk jemaat Love Church dimanapun berada, dengan segala pergumulannya. Berkatilah Tuhan. Kami berdoa di hari-hari di mana keadaan masih sulit, biar Tuhan terus mengembalakan jemaat-Mu. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang punya masalah dalam rumah tangga, Tuhan Engkau pulihkan. Bahkan kami berdoa, yang studi Tuhan berkati, yang di PHK Tuhan hiburkan dan gembalakan, berikan pekerjaan kembali. Gembalakanlah domba-domba-Mu ke padang rumput yang hijau, ke air yang jernih. Akhirnya kami kembalikan pujian, kemuliaan, kehormatan, kejayaan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau yang sudah memimpin ibadah ini dari awal sampai pada tamatnya. Dan saatnya kami akan undur diri dimanapun jemaat-Mu berada. Ingatkan kami akan firman-firman yang kami sudah dengar, sehingga kami sungguh-sungguh jadi jemaat yang kuat, khususnya jemaat-Mu Love Church boleh menjadi jemaat yang berkemenangan dan Tuhan dipermuliakan. Mari jemaat, kita angkat tangan kita dimanapun kita berada. Pulanglah, terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dalam nama Yesus, semua yang percaya, mari kita katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Haleluya. Amin.